Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Walau waqafa fi uluwin, jikalau berdiri ia si makmum pada tempat yang tinggi, wa imamuhu fi suflin, sementara imamnya berada di tempat yang rendah, au aksihi, atau pada sebaliknya. Contoh, kassahnid dar wa suffatin murtafi'ah, seperti salah seorang imam atau makmum ada di ruangan tamu rumah, seperti ruang tamu rumah dan teras yang tinggi, teras tapi yang bagian atas, atau sutuh, atap atau tingkat 2 D-nya teras. Surito muhazatu ba'di badanihil makmum ba'da badanihil imam, disyaratkan bahwa sejajar sebahagian badannya makmum dengan sebahagian badannya imam, seperti ka'ayyu haziyar ra'sus safir qadamal ali, seperti bahwa sejajar kepala orang yang di bawah dengan telapak kaki orang yang di atas. Dengan demikian, fayahsulul ittisalu bainahuma bidzalik, maka hasillah bersambung antara keduanya imam dan makmum yang ada di atas dan di bawah dengan cara demikian. Wal i'tibaru fi safil bimu'tadilil qomah, dan yang diperhitungkan pada orang yang ada di bawah dengan mu'tadil, orang yang normal, qomati tingginya, mu'tadilil qomah, orang yang normal tingginya, hatta law kana qasiran aw qa'idan falam yuhadi, sehingga jikalau ada ia seseorang itu pendek atau dia duduk, maka dia tidak akan sejajar. Walau qoma mu'tadilal qomah, jikalau berdiri ia seseorang hal keadaan dia normal tingginya, lahada, sungguh akan sejajar. Kafadzalik, niscaya cukuplah demikian. Summa hadha asyartu mabniyu ala tariqatil ula, kemudian ini syarat
itu didasari di atas thariqatil ula. Nah, kayaknya thariqil awal kayaknya, atau bahasa lain thariqatil ula. Thariq pertama, laisa kafiyan wahda, tidak ada ia syarat ini itu cukup saja. Tidak ada ia syarat ini itu cukup satu-satunya syarat. Artinya bukan syarat yang itu saja. Bal yudammu ila ma taqaddam, akan tetapi ditambahkan ia syarat tersebut kepada syarat yang telah terdahulu. Di antaranya makmum mengetahui pergerakan imam, makmum bisa datang ke tempat imam, tidak ada yang menghalangi. Hatta law waqafal ma'mumu ala sufatin murtafi'ah, jikalau berdiri seorang makmum di atas teras yang tinggi, wal imamu fis sahan, sementara imamnya di ruangan tamu, fala budda, maka harus ala tariqatil mazkura, atas tariq yang telah disebutkan tadi, yaitu tariq ula atau tariq awal, min wukufi rajulin ala tarfis suffah, berdirinya satu orang di ujung teras, wa wukufi akhara fi sahan, dan berdirinya orang yang lain di teras, di ruang tamu, muttasilan bih, dan dia bersambung dengannya orang yang ada di teras. Mengatakan akannya pendapat oleh Imam Rafi'i dan menggugurkan, tidak menulis ia Imam Nawawi akan pendapat tersebut dalam kitab Raudhah. Titik. Nah, kita simpulkan, kemungkinan terlaksananya salat jamaah ada 4 kejadian. Kejadian pertama, imam dan makmum sama-sama dalam masjid. Kejadian kedua, imam dan makmum sama-sama di luar ruangan. Kejadian ketiga, imam dan makmum berada dalam 2 bangunan yang berbeda. Ketika imam dan makmum ada di dalam ruangan yang berbeda, maka ada 3 kejadian. Kejadian pertama, bangunan makmum ada di kiri kanan bangunan imam. Kejadian kedua, bangunan makmum ada di belakang bangunan imam. Syaratnya beda-beda itu. Kejadian yang sedang dibahas, bangunan makmum atau imam berada atas dan bawah. Oke? Maka syarat ketika imam atau makmum berada bangunannya atas dan bawah, maka di samping syarat yang tadi, si makmum mengetahui pergerakan imam, si makmum bisa berjalan menuju tempat imam. Syarat yang khusus dalam kejadian ini adalah imam sama makmum sejajar. Nah, yang saya mau tanyakan, paham nggak antum makna sejajar di sini? Hah? Paham Ismail? Oke, Safirul, antum ke bangunan atas. Ismail bangunan bawah. Bagaimana makna sejajar? Sama. Bagaimana
cara mengetahui dia sholat? Coba lihat bahasa sejajar tadi. Yuhaziya ra'sus safil ay syafir qadamal ali. Sejajar kepala orang di bawah dengan telapak kaki orang di atas. Mana cara Ismail? Safir di atas, antum di bawah. Mana cara mensejajarkan kepala orang bawah ke kaki, tapak kaki orang di atas? Hah? Apa? Jarak apa? Ini rantai, ini bawah. Iya. Maka kaki makmum di sini, nah kepala ini sini. Oh gitu. Kalau imamnya geser ke kanan, ya, sah. Nggak sah. Nggak sejajar. Berarti yang sejajar itu apa? Apa maksud sejajar? Sejajar tinggi kaki sama kepala. Kalau imamnya di atas, makmum di bawah, sah nggak? Nggak sah. Nggak sah. Jadi maksudnya sejajar, yang harus kita buat miniaturnya itu biar mudah dipahami. Jadi kalau belajar sholat jamaah itu ada triplek, kotak-kotak yang digabung. Nih, lantai 1, ini lantai 2, lantai 1, lantai 2. Kalau sholat orang di sini, imamnya di atas, makmumnya di bawah. Makmumnya di bawah. Ini makmum di bawah. Jadi maksud sejajar itu kata Ismail harus sejajar begini nih. Jadi kalau dia ke sini ini nggak sah. Ini persis sejajar Ismail. Persis sejajar Safirullah. Sini. Jadi sejajar kakinya sama kepala. Persis sejajar Abu Bakar. Mana? Begini. Ini sejajar nggak? Jadi harus nyentuh nih. Ada 3 opsi. Mana betul? Sejajarnya Safir, Ismail atau Abu? Hah? Hah? Mana? Mana? Hah? Nggak tahu. Yusuf mana? Abu. Ya kemarin tuh kagak ikut belajar Fathul Mu'in juz 2. Nah, jadi sejajar yang masukkan adalah ketika orang di bawah, kalau dia berdiri di lantai bawah, kira-kira kepalanya itu bisa nyentuh telapak kaki orang di atas. Dah. Paham? Jadi kalau sampai tinggi begini nggak sah sholat jamaahnya. Hah?
jamaah yang di atas nggak sah. Imamnya di atas, makmumnya di bawah. Jadi makmumnya nggak sah. Walaupun imamnya berdiri di sini pun, misal nih, imam di situ, sini ada makmum, nih ada makmum, nih ada makmum. Yang atas ini sah, yang di bawah ini nggak sah. Orang yang berbeda ruangan dengan imam tidak sah kalau sekiranya astagfirullah, nakal imam nih. Kalau sekiranya kepala si makmum di bawah tidak sejajar, artinya tidak bisa menyentuh telapak kaki imam yang ada di atas, maka lihat syaratnya tadi, wal i'tibar fis safil, bahasa kitanya wal i'tibar fis safil mu'tadil qoma. Jadi yang dihitung yang di bawah itu adalah orang yang tingginya normal. Tinggi normal orang Indonesia berapa? Hah? Tinggi normal orang Indonesia berapa? 170, 165 sampai 170, itu tinggi normal. Nah, kalau sekiranya jarak kepala orang di bawah dengan kaki orang di atas 165 cm, tapi kebetulan yang sholat di bawah orang yang tingginya semeter kotor, 99,9 cm, dan sampai semeter. Sampai enggak kepalanya ke bawah, ke atas? Sah enggak sholatnya? Sah enggak sholatnya? Sah. Kalau dia sholat jamaah, sementara makmum di bawah sakit, lalu dia duduk, sampai enggak kepalanya? Sampai enggak kepalanya? Tidak sampai. Kalaulah berdiri, coba lihat bahasanya, lau qoma mu'tadilal khalqoma lahada, kalau sekiranya berdiri orang yang normal tingginya, sungguh sejajar, cukup hal demikian. Kalaupun yang salat di bawah orang pendek, walaupun orang duduk, maka jarak antara lantai satu imam, makmum lantai bawah, imam lantai atas, makmum lantai bawah, itu jaraknya harus setinggi, tinggi bangunan itu hanya setinggi orang normal. Kalau kita Indonesia 165 sampai 170 cm. Bisa dipahami? Ini nggak menyimak nih. Kalau ada pertanyaan ruang biasa atau masjid, itu nggak menyimak berarti. Kan sudah dibahas. Terlaksananya sholat jamaah ada kemungkinan pada 4 kejadian. Pertama, sama-sama di masjid. Apa syaratnya tadi? Ada dihitung tinggi-tinggi di masjid? Enggak. Ini jangan tanya lagi di masjid atau di mana. Berarti ini bukan masjid. Ke masjid tidak masalah 7 lantai. Imamnya di lantai ke-7, makmumnya lantai 6, lantai 5, lantai 4, lantai 1, lantai paling bawah. Tidak ada masalah. Yang penting dia tahu pergerakan imam. Dan semuanya. Bangunan mana? Masjid atau bangunan lain? Nah, dan bilang oleh musannif contohnya, saya buatkan contohnya teras sama ruang tamu. Khair. Summa hadza syartu, syarat ini didasari kepada tarik awal. Di tarikatil ula sama yang tarikil awal. Tarik awal yang mengatakan tidak cukup syarat itu saja, bal yudamu ila ma taqaddam, tetapi ditambahkan kepada syarat yang telah terdahulu, yaitu supaya sah salat orang yang di bawah, jamaah yang di bawah, itu harus ada yang berdiri di pinggir bangunan bawah, kemudian harus ada berdiri di pinggir bangunan atas, supaya orang itu tersambung. Berapa jaraknya kalau muka belakang? Kalau muka belakang
hasta. Kalau kiri kanan? Nah, kalau bangunnya itu tingginya kiri kanan misalnya, jarak harus rapat, renggangnya hanya boleh luas yang tidak dimuat oleh satu orang. Nah, setelah azan insyaallah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kalau berdiri makmum di sufah yang atas atau imam dan imam di ruang tamu, maka berdasarkan tarik awal harus ada orang yang berdiri di tepi sufah, di pinggir sufah. Berarti ruang tamunya di depan, sufahnya di belakang. Maka kalau sholat rumah, kalau sholat di rumah tingkat 2, imam di bawah, makmum di atas, nggak sah sholatnya. Kecuali kalau tingkat rumah itu tingginya hanya 165 cm. Artinya kalau orang di bawah berdiri, dia akan sejajar dengan telapak kaki, orang di atas berdiri, telapak kakinya akan sejajar dengan kepala orang di bawah. Nah, apa sisanya? Coba gambarnya saja. Contoh di sini makmum di atas sofa, teras yang di atas. Kalau ini arah kiblat, arah kiblat ke sana. Nah, kemudian imam di ruang tamu, kira-kira rumahnya begini. Kemudian di sini ada teras, artinya ada tingkat lagi. Nah, ini ada tingkat di sini. Ini ruang tamu. Nah, di sini biasanya mungkin ada dapur di sini. Bawah ini dapur. Di sini ada tingkat dikit ke atas. Jadi kalau sini adalah imam, ini ada jamaah di sini. Ini imam misalnya. Ini jamaah. Kemudian jamaah berikutnya ada tingkat sini. Jamaah. Ini bukan masjid, tapi rumah atau bangunan hotel dan sebagainya. Maka syarat sah solat adalah kalau tinggi teras atas ini dengan lantai bawah, tinggi teras ini dengan lantai bawah itu setinggi orang normal 165 atau 170 cm. Nah, kalau kita berdiri di sini di lantai 2 ini, di lantai bawah, ini lantai 2, kalau berdiri makmum di sini, ini kepala kakinya dengan orang di bawah itu bisa nyentuh. Jadi kalau dia berdiri, nah kalau di sini misalnya, ini lantai 2-nya setinggi ini sah nih. Lantai 2 setinggi ini sah. Lantai 2 tinggi ini sah, karena masih kena kepala. Lantai 2 tinggi lagi, udah lewat kepala, tidak sah. Itu mana sejajar. Sudah? Nah, di samping itu juga ada syarat. Apa syaratnya? Di pinggir sofa atas ini
ada orang berdiri yang sejajar dengan yang berbetulan dengan orang di bawah. Di pinggir bagian depan di sini ada orang berdiri, di ujung bangunan makmum imam ada orang berdiri. Di lantai bawahnya, di lantai atas, di pinggir sini ada orang berdiri, di sof bagian belakang ada orang. Jaraknya, jangan jarak ke atas diukur, jarak lurusnya mana? Tidak lebih daripada 3 hasta. Sudah? Ya. Yang dimaksudkan dengan bangunan yang berbeda ini bagaimana, Ustaz? Nah, Yang di atasnya apa sudah dimaksud berbeda? iya berbeda. Ini ruang tamu, ini teras atas. Jadi bangunan berbeda itu bukan maksudnya beda atap. Jadi yang berbeda itu bukan beda atap. Dia contoh-contoh tadi itu. Ruang tamu sama teras. Walaupun tidak ada dinding penghalang. Ya, walaupun tidak ada dinding penghalang. Nah, itu dianggap bangunan berbeda. Beda sama halnya menurut pandangan kita bangunan berbeda adalah kelas sama aula, itu berbeda. Itu bisa juga. Nah, itu bisa juga dianggap berbeda. Tapi satu rumah di dalamnya kan ada bangunan-bangunan. Ada kamar, ada ruang tamu, ada teras, ada kamar main, kamar keluarga, ruangan keluarga. Itu semua dianggap ruangan yang berbeda. Khair. Nah, Imam Nawawi masalah ini beliau enggak sebut dalam Raudhah. Masalah nomor 3. Imam di atas, makmum di bawah, atau makmum di bawah, imam di atas. Titik. Ya. Dan tadi syaratnya harus ada orang berdiri di pinggir bangunan. Ya. Itu kan udah ada satu sof panjang. Dan jarak orang itu sampai. Ya, maksudnya begitu. Kalau dia sof panjang, kalau satu orang yang jadi makmum di atas itu, dia harus mendekat ke arah pinggir bangunan yang mengarah ke bangunan imam. Nah, Sama kayak bangunan yang berbeda juga. ya, ini berbeda juga. Enggak mesti satu orang. Apa? Enggak mesti berarti satu orang yang diri. Nah, nggak mesti. Jadi untuk sahnya orang di belakang mesti ada satu orang di atas. Kalau dia bukan satu orang, satu saf itu lebih bagus lagi. Nah, yang penting jaraknya orang yang tingkat atas, telapak kakinya dengan telapak kaki orang yang tingkat bawah yang bagian belakang itu tidak lebih 3 hasta. Itu mana syarat yang telah terdahulu. Yudammu ila ma taqaddam. Dicampur syarat yang tinggi bangunan tersebut ke syarat yang telah terdahulu. Kemudian syaratnya juga orang di atas bisa turun ke bangunan orang di bawah. Berarti harus ada tangga dari lantai atas ke bawah. Ada nggak gambarnya di? Susah buat gambar. Oke, mantap. Nih. Satu-satu dulu. Ihsan kenapa lihatnya begitu? Antum mata ada berapa lama dipakai? Makmum sholat di tingkat 2. Kalau kira-kira bangunan seperti ini sah nggak sholatnya?
Astagfirullah, hilang lagi. Hah? Sah nggak sholatnya? Hah? Sah? Tidak, karena tingginya terlalu. Tapi kalau untuk tangga cukup syarat. Karena orang di atas dia akan turun ke bawah ke arah kiblat, dia akan turun ke bawah tanpa berpaling dari arah kiblat, dengan syarat kiblatnya ke sini. Ini contohnya. Nah, ini ruang tamu, ini ruangan saya bilang supa tingkat atas. Imamnya di sini ya Bu. Makmumnya di sini. Maka harus ada yang berdiri. Ada yang berdiri di sini nih, bagian belakang. Ada yang berdiri di bagian belakang sini, yang sejajar. Tapi ini nggak cukup syarat. Kenapa nggak cukup syarat? Karena tingkat 2-nya terlalu tinggi. Dia maksimal hanya setinggi orang berdiri. Nah, kalau posisi seperti ini nggak sah nih. Sini jamaah, imam, makmum, sini imam. Karena tangganya bukan menghadap kiblat, tangannya mutar, nggak sah. Turunnya mungkin. Hah? Turunnya itu mungkin. Iya, nggak ada masalah. Yang penting jangan mutar arah kiblat. Bergeser boleh. Maka disyaratkan tadi sejajar tangga itu harus ada orang yang berdiri sejajar tangga di depan tangga itu, tempat ruangan terbuka. Nah, tapi kalau sampai di pagar saja, di pagar saja, maka nggak boleh. Di sini dia berdiri pagar, nggak boleh. Dia harus ada mamfaz, tempat tembus. Nah, ini khilafiyah kan? Kenapa khilafiyah? Nampak tapi nggak bisa lewat. Tapi kalau nggak nampak nggak bisa lewat, mutlak nggak sah. Tapi kalau nampak nggak bisa lewat, wajahain. Maka syaratnya harus ada tangga yang menyambungkan antara makmum di atas dengan imam yang di bawah. Itu maksudnya kaki dan kaki. Kaki sama kepala. Siapa yang di atas? Makmum di atas. Berarti kaki makmum dengan kepala imam itu bisa nyentuh. Masih kena kepala imam dulu. Ya, kena kepala imam kalau mereka merapat. Kalau merapat ya, maka standar di sini adalah tinggi tingkat 2 dan tingkat 1 itu hanya setinggi orang yang normal. Berapa tinggi orang normal Indonesia? Hah? 150? Bukan 170? Nah, 170 atau 165? Sama itu batasan itu di kaki. Ya, kaki dan kepala. Kaki dan kepala. Ya, kaki dan kepala. Bukan 3 hasta. Kalau 3 hasta itu jarak orang yang di belakang, orang yang di bangunan imam dengan orang yang di bangunan makmum. Itu jaraknya nggak boleh lebih pada 3 hasta. Tapi kalau tinggi atas bawahnya itu setinggi orang. Nah, yang mu'tadilul qoma, sederhana tingginya, bukan yang tinggi 2 meter. Sehingga apabila bangunan itu, bangunan atas dengan bangunan bawah tingginya 165 cm, 170 cm, tapi yang sholat di situ adalah orang yang tinggi 150, tetap sah. Nah, karena yang dihitung adalah tinggi orang normal. Titik. Sudah? Berarti sudah habis 3 poin. Di masjid, lapangan luas, bangunan berbeda. Sekarang masuk ke pembagian yang keempat.
walau waqafa fi mawatin wa imamuhu fi masjidin, jikalau berdiri ia makmum di tanah lapang, di mawatin, di tanah mati atau tanah lapang, imamnya di masjid yang bersambung dengannya masjid oleh tanah mati tersebut. Nah, ini kejadian yang di Musda di Berok kemarin. Nah, ini poin yang di Berok. Imamnya di masjid, makmumnya di tepi pantai. Nah, law waqafa fi mawatin, jikalau berdiri ia si makmum di mawat, tanah mati, lapangan bola, halaman masjid, wa imamu fi masjidin, imamnya dalam masjid, ittasala bihil mawatu, yang bersambung dengan masjid tersebut oleh lapangan itu. Fa illam yahul syai'un bainal imami wal makmum, maka jika tidak menghalangi oleh apapun antara imam dan makmum, fasyartut taqarrub, maka syaratnya cuma satu, dekat. Fasyartu at-taqarrub, maka syaratnya jaraknya saling dekat. Apa maksud saling dekat? Alla yazida ala salasi mi'ati dhira', bahwa tidak lebih ia jarak imam dan makmum dari atas 300 hasta, sebagaimana pada lapangan. Mu'tabaran min akhiril masjid, yang diperhitungkan ia jarak dari ujung masjid, yang diperhitungkan ia jarak dari ujung masjid. Bisa antum bayangkan Berok? Nah, imam di dalam masjid, makmumnya di jalan raya, terus ke pinggir jalan raya. Anggap di sana itu ada lapangan ke situ. Ada nggak pintu di belakang Berok itu? Ada. Bayangkan kalau sekiranya dinding belakang itu nggak ada semuanya, plong. Hah? Seperti masjid-masjid di Aceh. Cuman pagar di mana itu? Masjid di mana itu? Pagarnya cuman kaut jaring. Maka sholatnya sah, salat cuman satu, jaraknya dekat. Nah, jaraknya dekat. Tapi kalau Berok sekarang, di belakangnya kan ada dinding tuh, itu syaratnya nggak cukup, cuman jarak dekat. Ada syarat yang lain nantinya. Sudah? Li'annahu mahallus shalah. Kenapa yang dihitung dari ujung masjid bukan dari tumit imam? Kalau di lapangan kan dihitung tumit imam ke tumit makmum, tidak lebih 300 hasta. Kalau imamnya di masjid tidak dihitung dari tumit imam, tapi dihitung dari ujung masjid. Kenapa ujung masjid dihitung? Li'annahu mahallus shalah. Karena masjid itu tempat sholat. Fala yadkhulu fi haddil fasil, maka dia tidak masuk dalam batasan pemisah. Nah, dia tidak masuk dalam batasan pemisah. Hal ini bisa kita pahami dalam pembahasan awal, ketika imam dan makmum berada dalam satu masjid. Apakah dihitung jarak imam dan makmum? Tidak dihitung, karena dia satu tempat sholat. Wakila, menurut pendapat yang kedua, dihitung itu bukan di ujung masjid, tapi dari akhir shaf. Shaf yang paling akhir, berarti hitungannya dari tumit. Shaf yang paling akhir fihi, dalamnya masjid. Fa illam yakun fi illa imam fa min mauqifih, maka jika tidak ada dalam masjid kecuali hanya imam saja, nggak ada makmum, makmumnya semua di luar, maka dihitung dari tempat berdirinya imam. Titik. Wa in hala jidarun la babun fihi,
jika menghalangi oleh dinding yang tidak ada pintu padanya. Bagaimana Al-Hakim Taufik? Ada pintunya? Maksudnya bukan Al-Hakim ada pintunya, maksudnya bagian masjid dengan jamaah yang ke halaman itu ada pintu nggak sih? Atau tutup mati? Ya. Mungkin kaca tertutup. Ada pintunya? Oke, nanti lihat pembahasannya. Wa in hala jidarun la babun fihi, jika terhalang oleh dinding yang tidak ada pintu padanya dinding, au fihi babun, atau pada dinding itu ada pintunya tapi mughallaqun, ditutup, dikunci, maaf, mughallaqun, dikunci, niscaya muni al-iqtida, dilarang berjamaah. Nah, tidak sah jamaahnya. Wa kazal babul mardud, begitu juga pintu yang ditutup, enggak dikunci, cuma ditutup. Begitu juga subbak, jendela menurut pendapat asal. Jendela itu bisa kita melihat tapi tidak bisa kita lewat, itu subbak. Terus sekarang dinding kaca. Nazran ila man'il musyahada, kenapa tidak sah berjamaah? Karena memandang kepada terhalang menyaksikan imam fil awal, pada kasus pertama. Mana kasus pertama? Jidar la babafi, dinding yang tak berpintu, dan memandang kepada man'ul istitrak, terlarang untuk berjalan menuju imam, terhalang untuk berjalan menuju imam pada kasus kedua, yaitu pintu tertutup atau jendela. Titik. Wal muqabil yanzuru ilal istitrak fil awal wal musyahada fil thani. Muqabil asah, muqabil lawan pendapat itu memandang kepada istitrak pada awal. Istitrak memandang kepada bisa berjalan menuju imam pada kasus pertama dan musyahadah pada kasus kedua. Akan tetapi sisi larangan, akan tetapi janibul mana, sisi larangan, aula bitaglib, itu lebih baik untuk dimenangkan. Nah, lebih aula untuk dimenangkan daripada kita menangkan sisi boleh, mendingan kita menangkan sisi enggak boleh, biar aman masyarakat. Titik. Sudah. Kalau imam dalam masjid, makmum di luar masjid, di halaman, kalau sekiranya antara imam dan makmum ada dinding yang tidak ada pintunya, apa hukum jamaah? Tidak sah. Ada pintunya tapi tertutup, apa hukumnya? Tidak sah juga. Nah, atau jendela. Nah, ammal babul maftuh, yang kemarin Abu Syafi'. Adapun pintunya dibuka, kebuka nggak pintunya kemarin? Oke. Fayajuzu iktida'il waqif bihidaih, maka boleh mengikuti orang yang berdiri di sejajarnya pintu dan shaf yang bersambung dengannya pintu. Boleh mengikuti orang yang berdiri di sejajar pintu dan shaf yang bersambung dengannya pintu
walaupun mereka keluar daripada muhadha, keluar daripada sejajar. Dengan sebalik al-adil an muhadhatihi, orang yang berpaling dari orang yang sejajarnya pintu. Bi khilafil adili an muhadhati, dengan sebalik yang berpaling dari sejajarnya pintu, maka tidak sah berjamaah, maka tidak boleh berjamaah bagi orang yang terhalang. Titik. Oke, Ihsan. Bismillah. Masjid. Ini dinding samping. Ini belakang. Sini kiblat. Nah, sini halaman. Panjang halamannya. Sini laut. Nah. Di sini jalan raya. Asli berok. Sini pintu. Sini pintu. Oke. Imam solat di dalam masjid. Apabila seseorang solat, apabila imam solat dalam masjid dan makmum di luar masjid, dan ada dinding dan ada pintu, maka solatnya sah apabila ada orang yang berdiri sejajar pintu. Nah, ini dia. Ini shaf di dalam. Ini ada orang berdiri di sini, membawa shaf ke sini. Maka dengan adanya orang berdiri sejajar pintu, maka sahlah solat orang-orang yang ada di belakangnya. Orang yang ada di belakang sini sah nih. Walaupun orang di belakang ini sudah keluar dari sejajar, orang di belakang sini sudah keluar pada sejajar pintu. Ini kan udah keluar nih. Pintu sampai sini cuman. Sini udah keluar. Sah. Nggak ada masalah. Yang penting di sini ada orang yang menyambung ke shaf dalam. Nah, begitu juga di belakang. Ini sah solat orang di belakang sini, sah solat di seberang jalan sampai ke sini, ke masjid mana itu. Yang penting ada orang berdiri sejajar pintu di sini. Nah, kalau posisinya di belakang bangunan masjid, jaraknya berapa? Jaraknya berapa? 300 hasta. Kalau sekiranya di pinggir juga 300, gak ada masalah. Yang penting ininya penting nih. Di sini ada orang sejajar pintu. Di sini ada orang sejajar pintu. Jadi apabila shaf disambung ke sini, walaupun orang sini saja sejajar pintu, mungkin ada 5 muat di sini. Orang ke-6, orang ke sini sudah lepas dari sejajar pintu, salatnya sah. Yang penting ada orang sejajar pintu. Oke. Apa tidak dibedakan
kan tadi ya, dengan yang tidak ada dindingnya. Yang tidak ada dindingnya tadi kan bisa tuh 300 hasta. Ya. Tapi kalau ada dindingnya seperti begitu ya Ustaz, 3 hasta aja gitu. 300 hasta juga. Nah, sama. Nah, yang nggak sah yang mana? Nah, yang sini nih. Nah, yang di sini yang nggak sah. Yang cari soft pertama sini nggak sah. Maka Sholat yang di depan tuh batal jamaahnya atau batal sholatnya? kalau kita mengikut imam dan sementara jamaah kita tidak sah, apa yang terjadi? Batal sholat. Batal sholatnya, qada lagi. Maka diminta kepada pengurus bero untuk membuat pintu di sini. Pintu kecil yang dibuka ketika musdah saja. Pintu geser. Jadi kalau sekiranya ada sholat dipakai sini, buka pintunya digeser, rak sendal dipindah ke Untuk di sebelah kanannya nyambung terus ke belakang. Apakah sana? Oke. Di sini nggak ada pintu kata Ismail. Nih tutup pintunya. Nah, jadi soft ini nyambung sini nih. Ah, itu sah juga. Sah juga. Karena dia akan berikut dengan soft yang ini. Soft ini sah sampai ke sini. Kalau sini sah sampai terus sampai sini. Dan sah sampai sini. Oke. Tapi orang nggak sadar pintu kan, tapi dia sudah ngomong. Apa? Hanya di pintu terbuka. Pintu terbuka. Tapi orang nggak ada yang dekat pintu juga. Orang yang di dalam nggak ada dekat pintu. Orang di luar ada nggak dekat pintu? Nggak jauh sih. Agak jauh. Nah, itu nggak boleh. Dia harus ada dekat pintu itu satu orang. Tapi jaraknya sudah setara. Jaraknya 300 hasta. Nah, kayaknya nggak jadi deh 300 hasta. 300 hasta, maaf. 300 hasta yang tidak ada dinding. Nah, yang sini nggak boleh 300 hasta karena syaratnya harus ada berdiri depan. Nah, itu bertentangan berarti 300 hasta sama berdiri depan pintu. Oke, berarti nggak jadi 300 hasta. Nanti kalau misalnya dia berdiri di depan pintu, itu jaraknya itu 3 meter. Kalau sudah ada yang berdiri depan pintu, nah maka orang kalian boleh 300 hasta dari orang ini. Pokoknya ada gitu. Ya, karena dia harus menyambungkan halaman ini dengan masjid, itu fungsinya. Dia fungsinya adalah menyambungkan halaman dengan masjid. Berarti harus pas di dekat pintu dia sebenarnya. Ya, pas pintu, pas tengah pintu. Ke dalam sini. Atau paling enggak, kalau ke dalam dia jadi orang dalam. Nah, ini orang luar ini. Kalau ke dalam dia jadi orang dalam, aman dia. Nggak boleh ke dalam, di luar. Harus di luar. Nggak mesti waktu sujud kepalanya juga masuk di pintu, nggak. Yang penting kakinya. Nah, kakinya sejajar pada orang dalam. Tapi sopnya kan sebenarnya sopnya pas deketan dengan tembok. Tembok belakang itu. Apa? Sopnya itu kan ini pintu. Iya. Rapat kali ke pintu satu Satu soft depan, belakang. Ya, untuk menyambung ke belakang itu. Rapat ke pintu. Iya, itu. Nggak bisa berdiri untuk satu orang di belakang. Mana nih? Saya dalam masjid, dekat ujung masjid ke rapat ke tembok. Hah? Maksudnya itu orang yang menyambungkan tuh bukan satu orang gitu, satu soft menyambung tuh. Lebih bagus lagi. Ini mesti satu orang berdiri di pintu. Yang berdiri depan pintu minimal satu orang.
Minimal 1 orang. Kalau disambung langsung ke sini baguslah. Yang nggak boleh itu nggak ada yang depan pintu berdirinya. Maka ingat jarak yang tadi. Apabila dia di kiri, jaraknya tidak boleh lebih daripada 1 orang berdiri. Apabila di belakang, jaraknya nggak boleh lebih pada 3 hasta. Nanti hukumnya itu sama kayak imam. Hah? Hukumnya kan sama kayak imam sofnya di belakang. Orang yang berdiri di pintu itu kan hukumnya sama kayak. Iya, sama kayak imam. Tapi orang itu banyak. Satu sof. Nggak, yang dekat pintu itu yang diambil, yang dekat ke pintu. Orang kedua nggak dihitung lagi. Kenapa nggak dihitung lagi? Karena jaraknya. Ini yang antum cerita mau di pinggir atau yang belakang nih? Oh, yang belakang. Kalau yang belakang, maka dia tinggal pilih mana yang dia mau. Orang itu tinggal pilih mana yang dia mau. Atau siapa yang duluan takbirnya dari orang di depan itu. Ini kan pintu biru itu besar. Sementara berdiri berlima. Sementara kata Abu, orang berdiri di situ sama bagi imam bagi. Sementara dia berlima, imam kan nggak boleh berlima. Ya, tinggal dia mau pilih yang mana mau jadikan dia. Dia orang belakang milih yang mana yang menjadi panutannya. Nanti pilih masing-masing. Nah, sudah. Nah, ini kitabnya, itu kejadiannya. Silakan diurus. Wakila yajuzu iza kana al-jidarul masjid li'annahu min ajza'i. Menurut pendapat yang kedua, boleh berjamaah apabila dinding itu dinding masjid. Nah, ini bagus lagi. Boleh berjamaah apabila dinding itu dinding masjid, karena sesungguhnya dinding bagian dari masjid. Ini pendapat dhaif, jangan difatwakan. Wasyari'ul muttasil bil masjid kal mawad, jalan yang bersambung dengan masjid sama dengan tanah mati. Ini ada pertanyaan, berarti harus nyambung dari pintu ke bagian luar bagian masjid. Jadi kalau pintunya terpisah dengan tangga seperti Al-Hakim, nah bagaimana sahnya? Ya tidak sah. Nah, pintunya terpisah dengan tangga, maka harus ada yang berdiri di tangga-tangga itu. 1 orang cukup di atas, dan di bawah nggak ada masalah lagi. Yang penting depan pintu tuh. Di depan pintu di pinggiran teras itu adalah 1 orang. Nah, untuk sempurnanya sholat, untuk dapatnya fadilah sholat jamaah, ya harus isi setiap tangga itu ke bawah. Maka kalau membuat tangga, buatlah tangga untuk 1 sejadah. Nah, sehingga bentangan sejadah sana kan bagus sholatnya itu. Ini imamnya, makmumnya pindah. Khair. Beda sama Masjid Ittihad. Beda. Masjid Ittihad di dalam, pendopo di luar, itu dibangun untuk sholat, maka dia dianggap dalam satu masjid. Mau ada tutup situ nggak ada masalah. Beda. Dia dianggap satu masjid. Al-Harim lahu ma huwa harimun lah. Dalam kitab Fathul Mu'in kalian dibilang ruhbah. Itu namanya ruhbah, bagian daripada masjid. Jadi nggak ada syarat lagi. Titik. Wakila yajuzu idza kana al-jidal li masjid lahu min ajza'i wa sari'u muttasil bi masjid kal mawad. Titik. Wakila
yustaratu ittisasul safi minal masjid bitariq. Disyaratkan bersambung shaf dari masjid dengan jalan. Nah, ini pendapat berikutnya. Disyaratkan bersambung shaf yang ada dalam masjid dengan jalan dan lapangan yang dimiliki yang bersambung dengan masjid. Maaf, salah. Wakila yustaratu ittisalus safi minal masjid bitariq. Disyaratkan bersambung shaf dari masjid dengan jalan. Itu syaratnya. Titik sampai sana. Wal fadaul mamluk al muttasilu bil masjid kasyari'. Lapangan yang dimiliki yang bersambung dengan masjid sama hukumnya dengan jalan. Sebagaimana menyebutkan Imam Nawawi akan yang pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab dan kitab Tahqiq. Wa huwa jami'un lima fir raudhah ka asliha. Dan dianya pendapat itu menggabungkan bagi pendapat yang ada dalam raudhah dan asalnya raudhah. Jadi dalam Syarah Muhadzab, dalam kitab Tahqiq itu pendapat yang komplit, dituliskan semuanya. Annal Baghawi qala, sesungguhnya Imam Baghawi berpendapat bistirati ittisali safan min masjid bil fadha. Disyaratkan bersambung shaf dengan lapangan. Wa annahu yanbaghi ayakuna kal mawad, sesungguhnya jalan sepantasnya dia disamakan hukum dengan tanah mati, tanah yang tidak digarap. Nah, jadi syarat shaf bersambung. Nah, maka kita ambil yang ihtiyat. Apa yang ihtiyat? Bikin shaf masjid yang di dalam itu sejajar dengan pintu. Nanti shaf yang di luar nyambung shaf di dalam terus sampai ke bawah. Itu lebih ihtiyat, sesuai dengan pendapat Imam Baghawi. Qultu yukrahu irtifa'ul ma'mumi ala imami. Dimakruhkan tinggi makmum dari imam, dan sebaliknya kecuali karena hajat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi salat di atas mimbar. Itu hajat, mengajarkan masyarakat. Maka tidak boleh mihrab masjid ditinggikan daripada lantai masjid. Jadi karena pengurus masjid sebagian tempat, mohon maaf, berubah menjadi penguasa masjid, sehingga mihrab itu dibuat seperti singgasana raja, tinggi. Ini lantai masjid, ini mihrab tinggi. Di situ ada ruangan imam, ada meja ceramah, macam-macam. Apa hukumnya? Makruh. Nah, makruh. Tapi kalau ditinggikan tuh tempat mimbar, nggak ada masalah, memang sunnah mimbar tinggi. Tapi jangan sampai ruangan yang kita sediakan untuk imam itu juga tinggi, itu direndahkan, karena makruh tinggi. Kecuali karena hajat. Mana contoh hajat? Ta'limil imamil ma'mumin, mengajarkan oleh imam akan makmum sifatas sholat, bagaimana cara sholat, dan seperti menyampaikan oleh makmum akan takbir imam. Menyampaikan oleh makmum akan takbir imam, berarti makmum yang berstatus sebagai muballigh itu diletakkan di tempat yang tinggi, nggak apa-apa, di jur misalnya. Nah, kalau sekarang kan ada mic, hisaan nggak ada mic, atau lampu mati. Jadi shafnya itu imam di shaf pertama, kemudian 25 shaf, ada lagi muballigh taruh di atas panggung. Nah, kayak di Madinah kan ada muazzinnya di atas panggung, kemudian 25 shaf lagi ke belakang, panggung lagi mubalighnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyambung ke belakang terus. Itu boleh, boleh tinggi si muballighnya. Tapi kalau nggak ada hajat tidak boleh. Nah, berapa tinggi yang dilarang? Nah, mushaf kita yang tinggi juga itu, cuman segini ya, 3 cm cuman. Berapa tinggi yang dilarang? Kalau kita pelajari kitab-kitab tinggi muktabar dalam fikih itu adalah 2/3 hasta. Tinggi penghalang orang qada hajat, boleh ngadap kiblat kalau tingginya 2/3 hasta. Sutratul musalli 2/3 hasta. Berarti tinggi muktabar 2/3 hasta. Maka kalau tingginya 2/3 hasta baru dilarang kalau tinggi ini. Tapi kalau tingginya sejengkal saja, mihrabnya imam, itu nggak apa-apa. Atau tinggi karena sejadah yang dilapisi. Di setiap tahun tambah sejadah, saya 10 tahun dan 10 sejadahnya. Itu tebal imamnya, nggak masalah. Itu tinggi tidak makruh. Fa yustahabu irtifa'uhuma lidzalik, disunnahkan meninggikan imam sama muballigh untuk tujuan demikian. Wala yakumu muridus shalah hatta yafruwal muadzinu minal iqamah. Kita habiskan bab ini. Disunnahkan, wala yakumu, tidak berdiri oleh orang yang ingin sholat sehingga selesai muazzin dari iqamah. Nah, boleh 4 bulan India, Pakistan, Bangladesh, tapi jangan pakai mazhab mereka. Mazhab Hanafi itu iqamah berdiri sebelum iqamah, itu mazhab Hanafi. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin melakukan Allah SWT, boleh atur sofa, gunakan sofa depan, kiri kanan, rapat. Sudah sof, sudah lurus, sudah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Hanafi punya. Nah, kalau Imam Syafi'i, lihat di kitabnya, tidak berdiri orang yang ingin sholat sehingga selesai muazzin dari iqamah. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru kita berdiri. Kenapa saat itu berdiri? Karena itulah waktu masuk melaksanakan sholat. Wala yabtadi'u naflan ba'da syuru'i, tidak memulai ia seseorang akan sholat sunat setelah memasukinya muazzin fiha, di dalam iqamah. Hari ini bukan hanya muazzin saja, tapi jam digital juga dilihat. Kira-kira nggak cukup untuk sholat, jangan buat sholat sunat. Nah, karena ada hadis Imam Muslim yang berbunyi, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah, apabila sudah diiqamahkan sholat, maka tidak ada sholat, maka tidak ada cerita sholat kecuali sholat wajib. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, nggak ada cerita sholat-sholat lain kecuali sholat wajib. Tapi fa in kana fihi, jika ada ia seseorang sedang sholat sunat, dia sedang sholat sunat, iqamah dikumandangkan, lupa memperhitungkan jam digital, atau sudah diperhitungkan tapi muazzinnya tidak lihat jam, atammamahu, niscaya menyempurnakan ia serangkannya sholat sunat jika dia tidak khawatir tertinggal sholat jamaah. Jika dia tidak khawatir tertinggal sholat jamaah, dia tahu imam ini super cepat, dan dia sudah qobliyah zuhur niatnya 4 lagi. Dia niat qobliyah zuhur 4 rakaat. Belum selesai Al-Fatihah rakaat pertama, iqamah berkumandang. Kalau dia lanjutkan solat qobliyahnya, bakalan nggak dapat solat. Nah, kalau seperti itu, solatnya dibatalkan saja. Tapi kalau sekiranya diselesaikan karena sudah mau di akhir solat, dan dia tidak akan tertinggal solat jamaah, dia akan menyempurnakannya. Wallahu a'lam.
Fa in khasyahu, jika dia khawatir akannya tertinggal salat jamaah, qata'an nafal wa dakhala fil jamaah, dihentikan salat sunat tersebut karena baru mulai dan dia masuk bergabung dengan salat jamaah, li annaha aula minhu, karena sesungguhnya salat jamaah itu lebih baik darinya salat sunat dengan sebab fardunya jamaah atau sunnah muakkadnya jamaah. Waqad taqaddama annaha tudraku malam yusallimil imam, sungguh telah terdahulu dijelaskan sesungguhnya jamaah bisa didapati selama belum salam oleh imamnya. Fa fautuha bisalami, maka hilangnya jamaah dengan salamnya imam. Artinya, kalau Anda menyempurnakan sholat sunat dan selesai sebelum imam salam dari sholat wajib tersebut, dianjurkan menyelesaikan sholat sunatnya. Tapi kalau diselesaikan sholat sunat, justru imam akan salam lebih awal daripada Anda salam sholat sunat, hentikan sholat sunatnya. Jadi standarnya apa? Salam. Bukan tertinggal rakaat, tapi fautal jamaah. Kama sarahabi huna fi sarhil muhadzabi, sebagaimana menyampaikan secara terus terang dengannya pernyataan di sini oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Di sini maksudnya adalah bab salat jamaah. Di dalam kitab Syarah Muhadzab demikian Imam Nawawi sampaikan secara jelas. Wallahu a'lam bis-shawab. Faslu syartil qudwah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.